Ini pada malam hari ini kita akan mengenalkan proyek atau tugas besar yang berjudul palang pintu otomatis menggunakan otak utama yaitu Arduino Uno serta motor servo sebagai geraknya. Lanjut ke pengenalan alat. Di sini ke komponen yang digunakan yaitu ada Arduino Uno, ada motor servo, sensor ultrasonik, kabel jumper juga yang pasti, dan breadboard. Dan tentu saja sedikit semangat dan lalu di sini juga ada sensor ultrasonik yang mana sensor ini pada dasarnya adalah mata elektronik yang memungkinkan pintu merespon terhadap kehadiran orang atau objek di sekitarnya. Dan tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu memberikan kenyamanan dan kemudahan ya dalam menggunakan palang pintu otomatis. Lalu di sini juga terdapat codingannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama ada nge-define nilai KP serta set point. Ini untuk nilai PID-nya ada KP, KI, dan KD. Untuk set point-nya diatur dari jarak 5 cm yaitu 0 sampai 10. Kemudian ada 15 yaitu 10 sampai 20 dan ada 25 dari 20 sampai 30 cm. Kemudian untuk pergerakan servonya di jarak 10 sampai 0 itu 180 derajat. Di jarak 20 sampai 30 itu di 60 derajat. Serta ada 20 sampai 10 di 120 derajat. Ya begitu saja, langsung ke demo. Baik, selanjutnya kita sesi demo yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, silakan. Pada alat ini terdapat 3 set point yang dibuat. Yang pertama adalah pada saat dia berada di pada jarak 30 cm, maka motor servo akan bergerak membentuk derajat sebesar 60 derajat. Dan pada saat sensor membaca pada jarak 11 cm sampai 20, maka Itu udah. Maka motor servo akan berbentuk atau bergerak sebesar 120. Dan pada set point yang ketiga ada itu pada jarak 0 sampai 10 cm, maka motor servo akan bergerak membentuk derajat 180 derajat. Dan di sini untuk percobaan yang kedua yaitu kita akan mencoba untuk mengubah nilai KP, KI, dan KD-nya. Di sini kita akan mencoba untuk merubah yang tadinya menjadi nilai KP-nya dari 3, KI-nya 2, dan KD-nya 1. Bisa dijelaskan? Pada saat nilai KD, KI, dan KP-nya diubah pada jarak 30 cm, seperti yang kita lihat, maka ada terjadi overshoot pada servonya. Dan pada jarak yang kedua juga terjadi overshoot yang sangat berlebihan supaya dia dapat menentukan titik berhentinya motor servonya. Ada yang jarak ketiga yang yaitu 0 sampai 10 cm, terjadi juga overshoot yang sangat banyak untuk dia berhenti pada titik yang seharusnya. Jika nilai kan pada soal terdapat ada nilai KD, KI, dan KP. Jika nilai KP-nya 10 seperti yang saya inputkan, dapat kita lihat motor servonya dapat membaca sensor dengan cepat, tapi terjadi state error pada motor servonya. Yang kedua, jika kita menginputkan nilai KI secara berlebihan,
maka pada motor servo akan terjadi osilasi yang dapat nanti kita lihat pada grafik. Selanjutnya, jika nilai KD-nya yang lebih tinggi, maka yang akan terjadi adalah pengurangan overshoot yang terjadi pada motor servo. Nilai KP, KI, dan KD seperti yang pengujian yang tadi, untuk melihat nilai errornya pada grafik yang akan nanti ditunjukkan pada video. Untuk KP, errornya akan menyebabkan terjadinya overshoot yang dapat dilihat nanti pada grafik. Jika nilai KI akan menyebabkan oscilloscope stop yang dapat kita lihat pada grafik juga. Dan jika KD, maka yang terjadi errornya akan mempercepat membaca sensor dan terjadinya noise yang dapat kita lihat pada grafik juga. Steady state error atau SSE dapat terjadi dalam sistem kendali PID ketika terdapat perbedaan antara set point dan nilai output sistem ketika mencapai kondisi stabil. Nah, faktor-faktor seperti nilai P atau proportional gain yang rendah, gangguan eksternal atau ketidakstabilan antara nilai P dan internal gain, dan derivative gain dapat menyebabkan steady state error. Lalu sistem cenderung bersosialisasi ketika nilai KP terlalu besar atau ketika kombinasi KP dan KI dan KD tidak seimbang. Terlalu besar nilai KP atau kurangnya nilai KI dan KD dapat menyebabkan sistem itu menjadi tidak stabil dan rentan terhadap osilasi. Baik, selanjutnya respon transisi sistem dalam kategori kecepatan dapat diukur dengan parameter berikut. Ya, jadi nomor satu itu terdapat satu delay time yang satuannya adalah TD. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon pertama kali setelah menerima perubahan pada set point. Nah, terus kedua itu ada rise time, satuannya itu TR. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 90% dari nilai set point setelah merespon perlahan. Nah, yang ketiga adalah peak time, satuannya adalah TP. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai puncak respon osilasi jika ada. Itu pun jika ada. Nomor 4 juga ada setting time, satuannya adalah TS. Waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai kondisi stabil setelah melewati osilasi awal. Waktu-waktu ini pun memberikan gambaran tentang seberapa cepat sistem merespon dan seberapa cepat mencapai kondisi stabil setelah perubahan pada set point. Nah, pengukuran dapat dilakukan menggunakan stopwatch atau alat-alat pengukur waktu yang sesuai. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai palang pintu otomatis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.